Polisi telah menetapkan seorang perempuan Misri menjadi salah satu tersangka dalam kasus kematian seorang polisi yang dibunuh oleh atasannya. Misri menjadi salah satu orang yang sempat merekam Brigadir Nur Hadi sebelum tewas di tangan atasannya. Lalu seberapa besar peran dari Misri dan menjadi saksi mahkota dalam kasus ini, kita bahas bersama dengan pengamat kepolisian dari ISES, Pak Bambang Rukminto. Selamat petang Pak Bambang, semoga sehat selalu. Selamat petang, Bu Juno. Ya, Pak Bambang, ini kita melihat bahwa ada dua tersangka, yakni juga sebagai perwira polisi dan saat ini sudah di PTDH atau dipecat dan juga ditahan. Namun polisi hingga saat ini belum mengungkap sebenarnya apa motif pembunuhan ini terjadi. Ya, memang agak aneh ya bagi nalar publik. Karena kasus ini kan sudah terjadi 14 April yang lalu, kemudian baru kasus peristiwa kematiannya 14 April, kemudian terungkap mulai 1 Mei kan, artinya sudah hampir 1,5 bulan kasus ini bergulir. Tetapi kepolisian daerah NTB seolah-olah mengulur-ngulur waktu untuk menetapkan para terduga tersangka ini dan menentukan siapa pelaku dari pembunuhan Brigadir Nur Hadi ini. Dalam konteks peristiwa ini ada 2 tersangka dari kepolisian, 1 dari masyarakat sipil. Artinya masyarakat sipil ini memiliki peran yang lemah ya, dan dominasi anggota kepolisian pada masyarakat sipil ini tentu akan sangat mempengaruhi kesaksian-kesaksian, apalagi peran masyarakat sipil ini juga masuk dalam penersangkaan yang disampaikan oleh kepolisian seperti itu. Apa peran Misri ini, peran masyarakat sipil ini yang harusnya lebih didalami lebih dulu seperti itu untuk membuka kasus ini. Karena kalau tidak nanti akan terus berputar-putar seperti itu. Ya, Pak Bambang, kita mengingat bahwa di tahun 2022 silam, mengingat kasus dari Freddy Sambo terkait dengan kasus ini juga kita melihat ada dugaan relasi kuasa karena melihat atasannya ini merupakan seorang Kasubdit Paminal Propam pada saat sebelum dipecat dan korban merupakan anggota dari Propam sendiri. Anda melihat seperti apa dari kasus ini? Apakah ada unsur dugaan relasi kuasa dan berkaitan dengan jabatan yang dimiliki oleh Kompol Y atau yang menjadi tersangka saat ini? Sangat memungkinkan ya, apalagi dalam proses penyelidikan ini mereka juga diketahui mengkonsumsi obat-obat terlarang seperti itu. Artinya fungsi Propam ini tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Antara bawahan dan atasan ini terjadi problem. Dan tidak menutup kemungkinan relasi kuasa dominasi atasan pada bawahan ini sangat kental dalam kasus ini seperti itu. Makanya kalau kemudian di situ ada unsur narkoba, akhirnya muncul asumsi kemana-mana. Apakah ini adalah dalam upaya menutupi jaringan narkoba yang lebih luas atau hanya sekedar kecemburuan saja, karena informasi yang tersampaikan di luar kan ini karena korban meninggal ini melakukan tindakan merayu salah satu tersangka, misalnya seperti itu. Iya. Dan dari temuan dari ahli forensik bahwa korban mengalami luka di bagian leher, kemudian patah tulang juga di bagian leher, luka kepala, punggung hingga bagian kaki. Artinya ada penganiayaan berat di sana dan dugaan ini juga bisa mengarah ke pasal pembunuhan berencana atau pasal 340. Namun kita melihat bagaimana adanya tersangka dari warga sipil dan sejauh mana dari kesaksian ini menjadi saksi kunci dan juga dari kuasa hukum tadi bisa menjadikan dia sebagai justice collaborator. Ya, makanya peran masyarakat sipil ini kan sangat lemah dalam konteks penyelidikan kan sangat lemah. Upaya-upaya intimidatif pada saksi itu seringkali dilakukan oleh penyidik kepolisian. Maka peran dari salah satu anggota, salah satu tersangka ini apa itu harus lebih dijelaskan. Apakah
ketiga-tiganya melakukan pengeroyokan misalnya melakukan tindakan kekerasan bersama-sama atau seperti apa. Itu yang sebenarnya harus dijelaskan. Benar yang seperti disampaikan oleh pengacara anggota masyarakat sipil ini bahwa ini layak untuk menjadi justice kolaborator. Ya, Maka apakah LPSK memang harus Propam Polri terjun. perlu turun tangan langsung ini untuk mengusut kasus ini, Pak? Ya, untuk menjaga objektivitas seharusnya memang Mabes Polri Oke, turun ya. baik. Tapi saya melihat Barreskrim sudah turun. Propam memang juga seharusnya segera turun. Dan yang lebih penting lagi, LPSK juga harus segera melindungi ya. saksi ini seperti itu. Baik, kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas dari kasus ini dan juga kita melihat apakah ada unsur dari motif relasi kuasa atas kematian dari Brigadir Nur Hadi. Terima kasih atas perspektif Anda bersama kami, Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISIS di Kompas Petang.